dana BPMU. Berarti kan selain BOS ada dana BPMU. Apa itu BPMU? Kan begitu permasalahan. Yaitu bantuan pendidikan menengah universal. Ini dana hibah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berapa besarnya? Ini sesuai dengan daftar Depodik. Misalnya kalau 100 ada murid SMK di sana, kalikan saja misalnya 700.000, berarti 70 juta, besar kan? Jadi sumber keuangan mereka itu adalah dua, BOS dan BPMU. Kita nggak tahu lagi, mungkin ada, karena tidak ada diungkapkan ke publik. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Itu potongan video AK tanggal 19 September 2022, sahabat-sahabat AK. Jadi AK menganalisa tentunya mencari rangkaian-rangkaian peristiwa dengan kesabaran sahabat-sahabat AK. Tentunya pada saat itu AK hanya membahas tentang dana BOS dan BPMU. Itulah BPMU sahabat-sahabat AK, yaitu dana daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya untuk sekolah menengah atas sahabat-sahabat AK. Adapun jumlah besarnya yang didapatkan oleh sekolah yayasan tersebut tentunya sudah AK bahas, itu tentang dapat berapa-berapanya sahabat-sahabat AK di video sebelumnya. Tetapi di sini AK akan bertanya pada saat itu, apakah ada dana lain sahabat-sahabat AK? Tentunya dengan seiringnya waktu tahun 2023 sahabat-sahabat AK, Saudara Danu sudah menjadi tersangka. Kita mendengarkan dari potongan video di Freddy, yaitu Dedi memberi penjelasan bahwa adanya dokumen BOSDA sahabat-sahabat AK di Danu. Jadi di sana Dedi dihubungi oleh Danu, tanya ada dokumen di Papa Danu, ada katanya, diambil Dedi di rumahnya. Ini yang menarik bagi AK, kalau dana BOSDA itu adalah dana dari pemerintah daerah sahabat-sahabat AK Kabupaten Subang, sahabat-sahabat AK, khususnya untuk kesejahteraan guru honor sahabat-sahabat AK, untuk pembayaran gaji dan sebagainya. Begitu juga jumlahnya sudah AK bahas di video sebelumnya, dari keterangan Dedi sekitar 97 juta. Pertanyaannya kembali, kenapa ada yang namanya dokumen BOSDA atau surat-surat BOSDA tersebut di tangan Danu? Ini pertanyaannya sama juga, kenapa ada laptop Amel di tangan Yoris? Setelah tahun 2023 kasus ini terungkap, kita tahu ternyata dokumen BOSDA ada di Danu, laptop Amel ada di Yoris. Ini dia rangkaian peristiwa itu sahabat-sahabat. Jawabannya tentunya biarlah mereka yang membuat alasannya sahabat-sahabat AK. Tentunya kalaulah Amel sebagai bendahara, ya seharusnya selayaknya milik Amel ada di TKP, tentang dokumen-dokumen sekolah tentunya ada di tangan bendahara, uang masuk dan keluarnya mungkin. Itulah sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini selanjutnya. Ya, kalau butuh laporan ada di rumah Danu katanya, ngomong gitu. Bukti katanya saksi Danu teh ngomong itu gitu. Bukti apa itu? Ya ada laporan 2021 yang BOSDA Beruntuk kertas. Sebenarnya itu. Oh, sempat diambil apa Pak Dedi? Sempat ambil. Dikasihin ke penyidik. Oh gitu. Oh, jadi Danu ngirim pesan ke Pak Dedi ya? iya. Berarti diambil di rumah Danu. Rumah Danu. Danu udah ngomong ke Papa Danu ini. Oh, ke Papa Danu. Oh. Berarti di situ. Tapi yang jelas AK tidak pernah akan mencari pelaku, karena bukan tugas AK. Ada sahabat AK bertanya, kenapa AK bicara selalu sekolah dan yayasan? Kan begitu. AK menjawab sekarang, karena sepengetahuan AK, Ibu Tuti adalah bendahara sekolah, bendahara yayasan dalam strukturnya, Amel adalah bendahara sekolah dalam pekerjaannya. Berarti mereka secara pekerjaan, secara jabatan mereka adalah bendahara. Bendahara itu adalah bekerja tentang keuangan.
Udah sampai di situ. Lalu sahabat-sahabat AK, kenapa ada keuangan? Kan banyak kita mendengarkan cerita-cerita di publik, baik itu orang yayasan maupun orang sekolah. Karena kita bicara kasus Raja Patih Subang ini tidak terlepas dari mereka-mereka yang bekerja atau beraktivitas di yayasan. Contoh Pak Yosep, Yoris, Danu, Opik, Kosasi, Teddy. Kan yang sering kita sebut-sebut namanya itu kan orang sekolah di sekolah dan di yayasan. Ada tidak yang lain? Sampai awal, sampai sekarang nama-nama mereka selalu kita sebut-sebut. Kalau kita merujuk tentang BOS sepintas saja, garis besar begini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 07 Tahun 2020 tentang perubahan PMK Nomor 48 PMK 07 2019 tentang pengolahan dana alokasi khusus non-fisik. Jadi pemerintah itu mengalokasikan 3 tahap di tahun 2021. Tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, tahap ketiga yaitu 30%. Berarti waktu almarhum Amelia masih hidup, Ibu Tuti masih hidup, sudah menerima 70%. Tinggal sisanya 30%. Tetapi ada masalah, ada pengurangan jumlah murid. Jadi tidak sesuai dengan 30% tahap pertama. Itu kan problemnya. Karena katanya ada pengurangan yang lulus. Nah, kalau ada yang lulus kan berarti ada yang masuk tahun ajaran bulan Juli. Sudah nggak usah kita bahas. Jadi problem memang di sini kita membahas kalau kasus Raja Patih Subang ini tidak terlepas dari uang sebenarnya. Karena bendahara yang meninggal adalah tentang keuangan. Cuma di sini masalah keuangan tidak pernah diungkap secara terang benerang. Kenapa tidak terang benerang aja? Memang tidak perlu terang benerang karena untuk membahas kasus ini memang harus ada framing-framing agar kasus ini muter-muter kayak roda pedati. Inilah maka mengatakan membahas kasus ini tidak terlepas dari yayasan dan sekolah. Bagi AK, siapapun pelakunya, paling kalau ketangkap alhamdulillah, kalau enggak paling ketawa saja. Siapa boleh, karena kan melihat mereka aja dari yayasan dan sekolah tidak bersatu. Sudah jelas korbannya itu adalah bendahara, masalah keuangan. Mutar-mutar kita dibuat bagai roda pedati membahas mereka. Tapi bukan membahas tentang mereka, siapa mereka. Yayasan, membahas aneh di TKP, aneh begitu gini. Ya memang aneh mereka. Kalau nggak aneh sudah ketangkap para pelaku dari sekarang. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, makanya AK paling malas membahas siapa pelaku. Ya polisi saja susah menangkapnya. Karena menentukan pelaku membutuhkan 2 alat bukti. Dari mana AK ada? Sekali lagi sahabat-sahabat AK, itulah makanya AK penting membahas kasus sekolah dan yayasan ini memang di publik penuh masalah. Karena korbannya adalah bendahara sekolah. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau